Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan nama saya Aisyah Matul Karimah, nomor absen 2 dari kelas 12 IPS 3. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk membahas materi mengenai apa sih peluang itu dan bagaimana contoh soalnya. Nah, buat teman-teman, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu peluang? Buat teman-teman yang belum tahu, peluang pada umumnya berarti merupakan kesempatan. Namun pada matematika ini, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin akan terjadi atau muncul dari suatu peristiwa yang terjadi. Nah, pernahkah teman-teman bermain sebuah monopoli? Untuk dapat bermain monopoli, kalian harus melemparkan dadu terlebih dahulu, bukan? Nah, angka dadu yang kemudian muncul ini merupakan jumlah jalan yang harus teman-teman tempuh. Nih, saat sudah melempar dadu. Nah, pelemparan dadu bermata 6 ini pada permainan monopoli ini akan menghasilkan angka. Misalnya angka 1, 2, 3, 4, 5, atau bahkan 6. Kemungkinan keluarnya angka tertentu pada pelemparan dadu bermata 6 ini adalah salah satu contoh dari banyaknya penerapan matematika dalam peluang kehidupan sehari-hari. Nah, contoh lain dari peluang ini dalam kehidupan sehari-hari adalah pelemparan uang koin. Pada saat koin ini dilemparkan, ada dua kemungkinan nih teman-teman. Yang pertama munculnya angka gambar, dan yang kedua adalah munculnya sisi angka. Nah, di dalam materi peluang ini ada beberapa istilah yang teman-teman pasti akan sering menemukan. Yang pertama adalah istilah ruang sampel. Apa sih ruang sampel itu? Jadi, ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Dan yang kedua adalah titik sampel, yaitu anggota dari ruang sampel. Dan yang terakhir adalah kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, setelah kita membahas nih materi mengenai definisi peluang, langsung aja kita akan bahas beberapa contoh soalnya untuk memperkuat pengetahuan teman-teman tentang materi peluang ini. Nah, oke teman-teman, kita lanjut. Jadi, sebelum kita membahas beberapa soal tentang peluang ini, teman-teman harus tahu dulu nih materi mengenai apa sih faktorial itu. Nah, jadi faktorial adalah perkalian dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Lambang faktorial ini yakni n tanda seru ya, teman-teman. Nah, sebagai contoh tuh dirumuskan seperti ini nih, teman-teman. N tanda seru atau n faktorial sama dengan n dikali n min 1 dikali n min 2 kali titik-titik-titik kali 3 kali 2 kali 1. Bisa dilambangkan seperti ini ya teman-teman. Kita tandain dulu supaya teman-teman bisa ingat. Nah, ada pengecualian nih di faktorial ini. Nah, catatan adalah 0 faktorial itu sama dengan 1 ya teman-teman. 0 faktorial sama dengan 1. Nah, gimana sih maksudnya faktorial ini? Nih, sebagai contoh seperti ini nih, teman-teman. Contoh. Nomor 1. Contohnya adalah 3 faktorial ini sama dengan berapa? Nah, cara menghitungnya adalah seperti ini. 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1, teman-teman. 3 kali 2, 6. 6 kali 1, 6. Berarti 3 faktorial sama dengan 6. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah 6 faktorial nih. 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 720. Seperti itu ya teman-teman, bisa dipengerti. Nah, terus ada nih contoh lainnya yang teman-teman bakal sering temuin di materi peluang ini. Contohnya adalah seperti ini. Nilai dari 10 faktorial per 8 faktorial. Wah, gimana nih? Nah, untuk menghitung seperti ini mudah teman-teman. Caranya adalah 10 dikali 9 dikali 8 faktorial. Kenapa harus sampai 8 saja, nggak sampai 1? Jadi kan bawahnya 8 faktorial nih, berarti ini cukup sampai 8 faktorial saja. Ini kita tulis juga 8 faktorial. Nah, kalau sudah seperti ini 8 faktorial tinggal kita coret, berarti 10 kali 9 sama dengan 90. Nah, seperti itu ya teman-teman. Maaf kalau kameranya suka buram sendiri gitu ya teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui materi faktorial ini, kita lanjut saja ke contoh soalnya. Di sini kita belajar soal yang dasar dulu ya. Di soal, pada pelemparan sebuah dadu dengan 6 sisi, peluang muncul mata dadu prima adalah, yang ditanya adalah mata dadu prima. Nah, diketahui kalau mata dadu prima, bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7,
11, dan lain sebagainya. Tapi kan dalam sebuah dadu ini kan hanya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang sudah saya jelaskan di awal video tadi. Nah, berarti mata dadu primanya itu hanya ada 2, 3, dan 5 saja nih teman-teman. Nah, karena mata dadu primanya hanya 2, 3, 5, maka NA-nya atau titik sampelnya hanya ada 3 teman-teman, 3. Nah, NS-nya atau ruang sampelnya ada 6 karena ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti NS-nya adalah 6 teman-teman. Nah, maka kita langsung saja masukkan yang ditanyakan peluangnya ya teman-teman, nih peluangnya. Maka kita langsung saja masukkan rumus peluang. Rumus peluang itu PA sama dengan NA per NS teman-teman. Nah, ini tandain ya teman-teman supaya teman-teman bisa ingat terus. Nah, PA sama dengan NA per NS. NA-nya berapa? NA-nya 3, NS-nya 6. Kita kecilkan saja ya teman-teman, jadi 1 per 2. Maka peluang dari soal nomor 1 adalah 1 per 2 teman-teman. Mudah bukan? Nah, oke, kita lanjut ya teman-teman, soal nomor 2. Di soal, pada pelemparan 2 buah dadu secara bersamaan, peluang munculnya mata dadu kurang dari 3. Tandain ya, kurang dari 3 pada dadu pertama, dan mata dadu 5 pada dadu kedua, mata dadu 5. Nah, pertama-tama teman-teman tulis dulu nih. Kita tandai kalau A ini adalah kejadian di mana mata dadu kurang dari 3. Mata dadu kurang dari 3 ya teman-teman. Nah, mata dadu kurang dari 3 itu kan bisa ruang sampelnya adalah NA-nya. Mata dadu kurang dari 3 itu kan bisa saja 1 dan 2 ya teman-teman, karena kurang dari 3. Kalau kurang dari sama dengan 3, maka 3-nya masuk. Nah, tapi di soal hanya kurang dari 3, maka 3-nya tidak masuk. Kemudian kita misalkan lagi yang B. Yang B adalah mata dadu 5 atau sama dengan 5, maka NB-nya hanya 5 saja ya teman-teman. Nah, kemudian setelah kita mengetahui NA dan NS-nya, NA dan NB-nya maksud saya, kita cari dulu nih masing-masing peluangnya itu berapa. Yang pertama adalah NA. Nah, kita cari peluangnya. Rumus peluang masih ingat kan teman-teman? Rumus peluang adalah NA per NS ya teman-teman. Nah, NA-nya berapa? NA-nya ini kan hanya 1 dan 2. Berarti NA-nya adalah 2 teman-teman. Terus NS-nya ada berapa? NS-nya ada 6 ya teman-teman, karena kan jumlah mata dadu itu semuanya ada 6. Nah, ini kita kecilkan jadi 1 per 3. Berarti peluang dari mata dadu kurang dari 3 adalah 1 per 3. Kemudian peluang dari yang mata dadu 5 nih, peluang yang B. PB sama dengan NA per NS ya, sama teman-teman. NA-nya berapa? NA-nya hanya 1 ya teman-teman, karena di sini hanya ada 1 angka saja, berarti 1 per 6. Jadi mata dadu 5 itu peluangnya 1 per 6. Nah, karena di soal ada kata dan, nih teman-teman, perlu dicatat ada kata dan, maka belum selesai hanya berhenti di sini, tapi teman-teman perlu mengalihkan antara peluang A dengan peluang B, karena ini merupakan salah satu soal dari kejadian saling lepas. Ini merupakan soal kejadian saling lepas. Nah, teman-teman perlu mengalihkan nih. Caranya gimana? Caranya P irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, peluang A-nya berapa? Peluang A-nya tadi 1 per 3 dikali peluang B-nya berapa? 1 per 6. Hasilnya adalah 1 per 18. Nah, jadi kesimpulan dari soal ini adalah jawabannya peluangnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Soal nomor 3. Terdapat 12 kartu yang diberi nomor 1 sampai 12. Jadi ada kartu nomornya 1, 2, 3 sampai 12. Nah, jika diambil sebuah kartu secara acak, maka peluang yang terambil adalah kartu dengan nomor bilangan prima atau bilangan ganjil adalah, berarti ada 2 yang diminta ya teman-teman. Nah, kita sama seperti soal yang sebelumnya, kita misalkan kalau A ini adalah muncul kartu bilangan prima. Kartu bil prima ya. Nah, teman-teman tahu kan bilangan prima itu apa saja? Kita masukkan saja NA-nya.
NA bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11. Kenapa hanya sampai 11 ya teman-teman? Karena kalau kita tulis 13 ini lebih dari 12, sedangkan dia hanya memiliki kartu sampai 12 saja. Jadi bilangan primanya hanya 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, kemudian lanjut ke B-nya. Kita misalkan saja kalau B-nya ini kartu bilangan ganjil. Nah, dari nomor 1 sampai 12 yang bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Nah, setelah kita mencari seperti ini, sama seperti yang sebelumnya, kita mencari peluangnya teman-teman. Peluangnya PA sama dengan NA per NS. Nah, NA-nya berapa? NA-nya nih kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti NA-nya adalah 5. NS-nya berapa? NS-nya adalah 1 sampai 12. Berarti 12 ya teman-teman, karena jumlah keseluruhan kartunya adalah 12. Nah, berarti peluang A adalah 5 per 12. Kemudian kita cari nih peluang B. Peluang B adalah PB sama NA per NS. Nah, NA-nya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. NA-nya 6, NS-nya sama 12. Nah, ini bisa ini nggak perlu dikecilin ya teman-teman, supaya penyebutnya sama-sama 12, nantinya bisa lebih mudah. Nah, karena di soal ada kata atau, teman-teman nih di soal ada kata atau, maka soal ini termasuk ke dalam soal yang kejadian tidak saling lepas, teman-teman. Kejadian tidak saling lepas. Nah, jika ada kata atau, maka belum selesai teman-teman. Teman-teman harus mencari dulu nih gabungan antara peluang A dan peluang B. Nah, karena di soal adalah atau, maka ditambah ya teman-teman. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B, teman-teman. Ini adalah rumusnya ya teman-teman kalau soalnya kejadian tidak saling lepas. Nah, kita masukkan saja peluang A-nya adalah 5 per 12. Ditambah peluang B-nya berapa tadi? 6 per 12. Nah, ini peluang A irisan B. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah teman-teman lihat nih di ruang sampel ini ya. Yang sama tuh angka mana aja? Yang sama tuh angka 3, temu 3, 5, ada 5, 7, ada 7, 11 juga ada. Nah, berarti yang irisan B adalah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti hanya ada 4 per 12 ya teman-teman. Nah, kita hitung saja hasilnya adalah 7 per 12. Nah, jadi dari soal nomor 3 ini teman-teman dapat disimpulkan jawabannya adalah 7 per 12. Mudah bukan? Buat teman-teman yang belum ngerti silahkan komen di bawah. Di soal nomor 4 ini merupakan salah satu soal yang sudah kita pelajari dari materi faktorial tadi ya teman-teman. Ini kan tadi kita sudah belajar faktorial dan ini salah satu contoh peluang soalnya. Dari kantung berisi 3 bola putih, 5 bola merah, dan 3 bola hitam. Ada 3 bola putih, 5 bola merah, dan 3 bola hitam ya teman-teman. Dari kantong tersebut akan diambil 2 bola secara bersamaan, secara acak. Peluang terambil keduanya merupakan bola merah adalah, nih, pertama-tama kita mengerti dulu soalnya. Jika teman-teman sudah mengerti soalnya, teman-teman tulis. Berarti kan maknanya adalah dia diminta untuk memilih 2 bola dari total bola berapa? Dari total bola adalah 11 ya teman-teman. 11 bola. Kan 3 ditambah 5, 8. 8 ditambah 3, 11. Jadi dia disuruh memilih 2 bola dari total 11 bola. Nih, keduanya, dari pernyataan keduanya. Nah, yang diminta kan adalah peluang terambilnya 2 bola. Terambilnya 2 bola merah. Peluang terambilnya keduanya merupakan bola merah. Dia minta bola merah ya. Nah, dari bola merah ini kan ada 5 ya teman-teman. Berarti peluang terambilnya 2 bola merah dari 5 bola merah teman-teman. Kalau yang ditanya keduanya merupakan bola putih, berarti soalnya adalah terambilnya 2 bola putih dari 3 bola putih gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya keduanya merupakan bola hitam, maka 2
peluang terambilnya 2 bola hitam dari 3 bola hitam gitu ya teman-teman. Karena ini merah berarti totalnya juga yang kita pakai adalah yang bola merah. Kemudian selanjutnya kita cari NA-nya dulu nih teman-teman. NA-nya adalah kita menggunakan seperti ini, C atau kombinasi 5, 3. Maaf, maksud saya adalah 5, 2 ya, karena yang diminta adalah 2. Nah, ini tuh yang paling atas tuh selalu lebih besar. 5 ini dari mana? 5 ini adalah dari total keseluruhan bola merah. 2 ini dari mana? 2 ini dari yang diminta. Kan yang diminta hanya 2 ya teman-teman, 2 bola merah. Nah, kita hitung lanjut. Ini artinya kalau sudah seperti ini artinya 5 faktorial per 5 kurang 2 berapa? 3. Tulis 3 faktorial juga di sini. Terus 2 faktorialnya kita turunin di sini. Nah, jadi dari penjabaran kombinasi 5, 2 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial, 2 faktorial. Selanjutnya kita menghitung sama seperti yang sudah kita pelajari di awal tadi. 5-nya kita 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Kenapa sampai 3? Karena di sini yang bawahnya adalah paling besar 3 faktorial. Jadi 3 faktorial, 2 faktorial. Nah, ini kita coret saja karena bisa dicoret. Nah, 2 faktorial ini kan adalah 2 kali 1 sama dengan 2. Kita coret saja ke 4 ya teman-teman. Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, berarti 5 kali 2 adalah 10. Berarti NA-nya adalah 10 nih teman-teman. Kemudian kita cari NS-nya dulu ya. NS adalah jumlah keseluruhannya. Nah, NS-nya berarti C. Totalnya berapa tadi? Totalnya adalah 11 bola, keseluruhan bola. Nah, terus yang diminta adalah hanya 2 bola saja. Berarti sini tulis 2 ya teman-teman. Perhitungannya sama. Berarti ini 11 faktorial. 11 dikurang 2 berapa? 9, betul. 9 faktorial dikali 2 faktorial. Kita jabarin lagi. 11 dikali 10 dikali 9 faktorial. 9 faktorial dikali 2 faktorial. Seperti ini ya teman-teman. 9 coret 9. Nah, ini 2 faktorial berapa tadi? 2 juga ya. Berarti kita bisa coret 2 ke 10 sama dengan 5. 11 kali 5 sama dengan 55. Nah, berarti NS-nya adalah 55. Nah, bukan sampai segitu saja ya teman-teman. Kan yang diminta adalah peluang. Yang diminta adalah peluang. Jadi kita cari peluangnya juga nih teman-teman. Peluang sama dengan kita masukkan rumusnya NA per NS. Nah, NA-nya berapa? NA-nya 10 teman-teman. NS-nya 55. Bisa kita kecilin bukan? Sama-sama dibagi 5 sama dengan 2 per 11. Nah, berarti jawabannya adalah 2 per 11. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya teman-teman. Ini soal tentang koin ya. 3 mata uang dilempar secara bersamaan. Jadi koinnya itu ada 3. Jumlah koinnya itu ada 3. Peluang yang muncul paling sedikit satu gambar adalah, jadi gini teman-teman, kan di sebuah koin itu ada muncul sisi angka sama sisi gambar ya teman-teman. Tadi kan saya sudah ngejelasin kalau koin itu ada angka sama ada gambar. Nah, misalnya ini angka. Kalau muncul sisi angka berarti kemungkinan adalah yang muncul adalah angka dan gambar. Nah, angka ini bisa angka lagi, bisa gambar lagi. Dan gambar ini bisa angka dan bisa gambar. Kan karena di sini ada 3 mata uang berarti kita nyarinya sampai 3 cabang ya teman-teman. Ini 1 cabang pertama, ini cabang kedua, dan ini cabang yang ketiga. Kita cari juga nih yang gambar. Yang G bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Yang angka bisa muncul angka lagi, bisa muncul gambar. Nah, yang gambar bisa muncul angka juga, bisa muncul gambar. Ini juga 3 ya teman-teman. Nah, kita jabarin nih teman-teman. Kita jabarin 3. Ini berarti yang pertama itu kemungkinan adalah muncul ketiga-tiganya angka. Yang ini tiga-tiganya angka. Nah, kemudian selanjutnya muncul ketiganya adalah angka, angka, dan gambar. Dari sini ya teman-teman. Angka, angka, dan gambar. Kemudian lanjut yang bawah bisa angka, bisa gambar, bisa angka. Dari sini ya teman-teman, dari sini nih. Ya, angka, gambar, angka. Terus yang terakhir nih bisa angka, gambar, dan gambar. A, G, G. Nah, selanjutnya nih buat yang koin gambar. Bisa gambar, bisa angka, bisa angka. Dari mana? Dari sini nih teman-teman. Gambar, angka, angka. Selanjutnya bisa gambar, bisa angka, bisa gambar. Dari mana? Dari sini nih teman-teman. Ya. Selanjutnya
bisa gambar, bisa angka dari sini nih. Terus bisa gambar, ketiganya gambar. Nah, di soal ini teman-teman butuh ketelitian yang tajam supaya tidak salah. Karena yang ditanya adalah peluang paling sedikitnya satu gambar. Paling sedikit satu gambar tuh mana? Ini kan ada tiga angka, tidak ada gambar, berarti ini enggak ya teman-teman. Yang kedua, ini ada satu gambar, berarti ini termasuk. Ini yang ketiga juga ada satu gambar, 2 angka 1 gambar, termasuk. Ini ada 1 angka 2 gambar. Boleh ya teman-teman, kan paling sedikit 1, berarti kalau 2 atau 3 gambar boleh ya. Ini juga ada gambar, ada angka, gambarnya 1, boleh. Ini gambarnya 2, angkanya 1, boleh. Ini gambarnya 2, angkanya 1 juga, ini boleh. Ini ketiganya gambar, boleh juga ya teman-teman. Nah, kita cari total NA-nya. NA-nya berapa? NA-nya itu kan yang boleh nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti NA-nya adalah 7. NS-nya berapa? NS-nya adalah semua ruang ini ya teman-teman, adalah 8. Nah, cari nih peluangnya, kita masukkan rumus peluang sama dengan NA per NS. Nah, NA-nya berapa? 7. NS-nya 8. Berarti di soal ini 3 mata uang yang dilempar secara bersamaan, maka munculnya paling sedikit satu gambar adalah 7/8. Seperti itu ya teman-teman. Kalau di soalnya adalah 2 mata uang, berarti ini hanya sampai sini dan sini, tidak perlu yang ini teman-teman. Kalau misalnya 4 mata gambar, wah lebih banyak lagi cabang-cabangnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oke nih teman-teman, setelah kita membahas beberapa soal tadi, saya harap teman-teman dapat mengetahui dan belajar banyak tentang materi peluang ini. Semoga pembelajaran kita ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Dah.